yaitu memberi nafkah yang halal dan baik. Sebab kalau yang kita nafkahkan pada keluarga itu tercampuri dengan yang haram, sungguh mengerikan dampaknya di akhirat kelak. Man nabata lahmu minas suhti fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, nafkah yang tidak benar, maka neraka pantas untuknya. Hati-hati. Ini belum lagi dampak buruk dari makanan yang haram. Doa terhadang, semakin mengikuti langkah-langkah setan, akan berkata, jangankan cari yang halal, yang haram pun sudah susah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional kepada kita untuk hanya makan yang halal. Pertama, Quran surat Al-Baqarah surat 2 168. Ini berlaku bagi semua manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia sesungguhnya musuhmu yang nyata. Itu universal pada semua manusia, apalagi untuk orang beriman, yang ayatnya ada di 172 surat yang sama Al-Baqarah surat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membuktikan rasa syukur kita, termasuk di kesempatan hari ini. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah tambahkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semuanya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, tema hari ini tema inspiratif dengan judul lebih dari 5 miliar. Saya menyebutnya 5M. 5M ini lebih dari 5 miliar. Jika kita sudah memberikan pada keluarga, maka kita berharap termasuk dalam kelompok orang-orang yang Rasul katakan khairukum li ahlihi, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. 5M itu sangat penting dalam kehidupan kita.
Jadi walaupun nggak bisa ngasih 5 miliar pada keluarga, asal 5M ini sudah kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, insya Allah nilainya tak terhingga. 5M itu yang pertama adalah menanamkan tauhid yang lurus. Nomor 1 memang tauhid. Kalau dalam sebuah kehidupan rumah tangga tauhidnya sudah benar, maka gelombang kehidupan yang dialami tidaklah menjadi persoalan, karena sudah paham dalam hidup ini setiap orang menjalani 4 episode yang Rasul katakan dalam hadis Tirmidzi, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha, bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara untuknya. 1 kehidupannya, 2 kematiannya, yang ketiga musibah-musibahnya, dan yang keempat rizkinya. Tauhidnya sudah benar, lurus, maka dia tidak akan berkeluh kesah ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Hidup sedang dia jalani, suka duka pasti merupakan sunatullah. Mati belum dia alami, tapi dia bisa menyaksikan orang-orang yang dia cintai telah berpulang ke rahmatullah. Musibah seolah datang tiada henti, karena memang itu bagian juga ujian untuk orang yang beriman. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian hanya berkata kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Sementara orang-orang terdahulu sudah mengalami ujian yang jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita alami hari ini. Rizki tak bisa kita menghitungnya. Maka orang beriman meyakini hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan yang ujungnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pecinta ilmu penduduk surga, berikan M yang pertama pada keluarga, menanamkan tauhid yang lurus. Ustadz, saya tidak begitu paham dengan agama. Ada ruang menghadirkan keluarga kita di majelis ilmu, mengajak mereka menuntut ilmu. Bahkan kalau perlu kita mendatangkan asatid ke rumah kita agar bisa memberikan pencerahan pada keluarga kita. Nah, ini yang paling penting yang pertama, sebab kalau sampai tauhidnya melenceng, dampaknya akan menghancurkan bukan saja di dunia tapi di akhirat kelak. Innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Maka orang yang kuat tauhidnya ingat betul dengan pesan Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Quran surat Toha, surat yang ke-20 di ayat nomor 14. Allah memproklamirkan dirinya, Allah menyebutkan dirinya, hanya Dia yang wajib disembah diibadahi, tidak pada yang lain. Sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan M yang pertama sudah menjadi jalan hidup kita. Sebab dengan bertauhid, maka insya Allah seluruh anggota keluarga kita kelak akan masuk surga yang menjadi kita terinspirasi pesan Al-Quran. Banyak ayat-ayat menjelaskan kepada kita untuk kita kelak sama-sama masuk surga. Sudah sering ayat ini dibaca, tapi perlu saya bacakan kembali agar kita mengejar surga, bukan saja surga dunia, tapi surga yang sebenarnya akhirat kelak. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbadar.
Surga adanya masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita, nenek moyang kita. Siapa lagi? Pasangan hidup kita dan istri kita. Kemudian dengan anak keturunan kita. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Maka jangan mimpi masuk surga kalau tidak menjadi ahli tauhid. Ini yang pertama. M yang kedua, aktualisasi mentauhidkan Allah adalah dengan ibadah. Maka M yang kedua, membimbing dan mengawasi ibadah. Ayatnya sangat familiar kita. Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat, bersabar dalam menyuruh mereka. Jangankan sholat fardu yang 5 waktu, sholat sunnah saja sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Di kesempatan hari ini saya perlu menyegarkan ingatan kita hadis Ahmad tentang indahnya kemuliaan sholat malam yang dilakukan suami dan istri. Rahimallahu ala rajulin qama minal lail fasalla thumma istaiqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam bersamanya. Jika istri enggan untuk bangun, maka dipercikkan air di wajah istrinya. Semoga ini sudah jadi amalan kita. Ketika kita bangun duluan, istri kita bangunkan, percikkan air di wajahnya. Hadis ini luar biasa. Ternyata juga berlaku bagi para istri. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal lail fassallat summa istaqadat zaujaha fa in aba nadhal ma ala wajhihi. Dan Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat malam. Kalau tak mau bangun, maka dipercikkan air di wajah suaminya. Saudaraku, pecinta ilmu penduduk surga, sudah pernah dipercikkan air belum sama istri kita? Jangan marah, karena dia di majlis ilmu sudah mendapatkan kajian ini. Dipercikkan air di wajah suaminya agar mendapatkan kemuliaan, keutamaan sholat malam yang dilakukan dengan istiqomah. Allah kabulkan 3 permohonan. 1, minta ampunan, dosa diampuni. 2, yang punya persoalan Allah berikan jawaban atau solusi. Yang ketiga, punya permohonan Allah kabulkan hajatnya. Maka berbahagialah pecinta tahajud. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ringkasnya yang kedua. Urusan sholat itu kedua setelah tauhid. Kalau sholatnya bagus, maka amal lain pun insya Allah akan bagus. Dan sholatlah yang pertama kelak akan dihisab. Maka kalau ada anak muda sholat subuhnya di masjid, keren. Anak muda sholat subuhnya di masjid, itu luar biasa itu. Bagaimana dengan yang tua? Kalau yang muda saja sudah sholat subuhnya di masjid, tentunya harus lebih fokus orang tua untuk sholat di masjid, sholat subuh. Dan ngomongin soal urusan sholat ini terlalu luas buat kita. Ternyata keutamaannya bukan saja mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah sholat yang kita tunaikan akan memberangus benih-benih kemunafikan. Inna afqala sholatin alal munafikina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamun ma fihima la atauhuma walau khabwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tak mau lagi, mereka enggan untuk menunaikan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Semoga kita istiqomah menjaganya agar kita terbebas dari benih-benih kemunafikan. Ini ringkasnya yang kedua. M yang ketiga adalah membangun akhlak yang mulia.
Bicara tentang akhlak dalam keluarga ini sangat dituntut pengertian kita sebagai seorang suami. Diperlukan tutur kata yang lembut. Al-Qur'annya surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor 83. Wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kalau kepada orang lain saja tutur katanya baik, lembut, sejuk, nyaman, apalagi kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Makanya kita harus menyampaikan kalimat-kalimat yang indah. Tidak mengapa. Di antaranya kita katakan kepada istri dalam sebuah syair, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena hidup untuk ibadah. Itu diantaranya itu. Silahkan ditambahkan kalimat yang lain yang bisa menenteramkan, menginspirasi istri kita. Rasulullah itu luar biasa kalimat sejuknya. Maka kita punya kewajiban yang sama sesungguhnya. Jangan sampai ucapan kita menjadi bumerang untuk diri kita karena tidak terjaga. Salamatul insan fi khifdil lisan. Dibicara akhlak pada keluarga, membangun akhlak mulia ini penting supaya memahami dengan baik seluruh anggota keluarga. Bagaimana mereka paham kedudukannya sebagai istri, sebagai anak, dan kita sebagai suami atau sebagai ayah bagi anak-anak kita. Maka akhlak harus kita perbaiki. Di antaranya kita tidak boleh berlebihan sikap curiga kepada istri dan anak-anak kita. Yang paling penting kita mengawal mereka. Alzimu auladakum wa adibu adabahum bi adabin hasanin. Fa innahum khuliqu fi ghairi zamanikum. Pantaulah pergaulan mereka, didik mereka dengan akhlak yang mulia karena mereka tercipta bukan di zamanmu. Zaman kita dulu tahun sekian-sekian saat listrik belum ada, mengaji pun kita harus lewat jalan kecil. Kami dari Pekanbaru, jalan kecil, listrik belum ada waktu itu, tahun sekian-sekian. Terlambat sampai di surau tempat taklim, sudah ada hukuman menanti. Suatu ketika itu yang terjadi. Pulang ke rumah ternyata kita belok tidak ke surau untuk mengaji. Orang tua tahu hukumannya begitu berat. Hari ini anak tidak kita perlakukan demikian. Tidak kasih cemeti pada mereka, tapi inspirasi, apresiasi dan sanksi yang memadai buat mereka kalau mereka akhlaknya kurang baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi ingat, semuanya kembali pada diri kita. Urusan akhlak dalam keluarga luar biasa. Kalau kita baca hadis khusus, bagaimanakah seorang istri boleh ke masjid malam hari? Ini ada benarnya. Kalau untuk kepentingan ibadah, seperti contohnya di bulan Ramadan, salat tarawihnya di masjid, i'tikaf, tidak ada masalah sepanjang istri kita paham. Akhlaknya itu kalau ke masjid harus berpakaian yang bagus, menutup syar'i. Syar'inya dijelaskan. Ayatnya Quran surat Al-A'raf, auratnya tertutup dengan baik. Al-A'raf surat yang ke-7 ayatnya 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah olehmu pakaian yang bagus setiap masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah mereka paham. Dan kalau ke masjid bagi para istri tidak usah berparfum. Parfum cukup untuk kita kaum laki-laki. Nah, ini juga harus kita pahamkan nih kepada anak-anak kita ini. Masya Allah. Saya ringkas. Ini nomor yang ke-3 urusan akhlak. Yang ke-4 yang tidak kalah penting, M yang ke-4, ini nilainya lebih dari 5 miliar, yaitu memberi nafkah yang halal dan baik. Sebab kalau yang kita nafkahkan pada keluarga itu tercampuri dengan yang haram, sungguh mengerikan dampaknya di akhirat kelak. Man nabata lahmu minas suhti fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, nafkah yang tidak benar, maka neraka pantas untuknya.
Hati-hati. Ini belum lagi dampak buruk dari makanan yang haram. Doa terhadang, semakin mengikuti langkah-langkah setan, akan berkata, jangankan cari yang halal, yang haram pun sudah susah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional kepada kita untuk hanya makan yang halal. Pertama, Quran surat Al-Baqarah surat 2 168. Ini berlaku bagi semua manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia sesungguhnya musuhmu yang nyata. Itu universal pada semua manusia, apalagi untuk orang beriman, yang ayatnya ada di 172 surat yang sama Al-Baqarah surat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Saya mau kasih intermezzo sedikit. Biasanya saya sampaikan di majelis ilmu para ummahat, para ibu-ibu, berikan dukungan, ucapan dan doa yang terindah untuk suami ketika akan berangkat kerja. Jangan lupa ada sebuah doa yang dikaitkan dengan menjemput nafkah yang halal. Bisikkan di telinga kanannya. Itu intermezzo saya kepada para istri di ummahat pengajian ibu-ibu, supaya suaminya nggak lupa. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, tidak bergantung dari selainmu atau kepada makhluk atau kepada orang lain. Nah, jangan lupa doa ini, doa yang diajarkan Rasulullah. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim. Masya Allah, ini doa luar biasa. Setelah itu apa lagi? Saya katakan pada para ummahat, jangan cuma doa, beri pesan di telinga kanannya. Apa pesannya? Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Nah, silahkan diterjemahkan ya. Boleh bilang bawa uang. Ada lagi istri yang pesan begini, hati-hatilah bang di jalan, fokus saja pada pekerjaan. Kami di rumah mendoakan, jangan lupa pulang bawa mendoan. Suami menjawab itu ya. Apa jawabannya? Pesanmu takkan kulupakan, aku fokus pada pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Intermezzonya gitu Pak. Jadi suaminya semangat gitu ya. Alhamdulillah. Hafal Pak? Atau boleh menjawab dengan begini ya, karena pulang larut malam ya, bilang sama istri, kirim lewat SMS atau WA, maafkanlah aku sayang, terpaksa larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa rendang dan ayam panggang. Boleh begitu. Intinya yang keempat, nafkah yang halal untuk keluarga. Masya Allah, ini M yang keempat, lebih dari 5 miliar itu nilainya. Sebab kalau tercampur yang haram, dampaknya mengerikan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, terakhir M yang kelima, ini lebih dari 5 miliar juga. Lebih dari 5 miliarnya apa? Menjadi teladan dalam keluarga. Sebab tidak mungkin ucapan kita tidak seiring sejalan, ucapan dan perbuatan. Nanti menjadi persoalan buat kita, bumerang untuk diri kita. Maka ingat selalu, jadilah teladan, cermin bagi keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala
memperingatkan dengan peringatan keras pada orang-orang yang beriman yang hanya sekedar memerintahkan tapi tidak mengamalkan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau berkata tapi engkau tidak melakukannya? Murka Allah sangat besar engkau berkata tapi engkau tidak mengamalkannya. Quran surat As-Saff surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Inilah yang mesti kita berikan pada keluarga kita, 5M yang nilainya melebihi 5 miliar. Karena mungkin kita belum sempat melihat berapa banyaknya 5 miliar itu. Tapi 5M ini menyelamatkan diri kita dan keluarga kita insya Allah. Saudaraku pecinta ilmu penduduk surga, kira-kira 5M ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Gimana Pak prakteknya Pak? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Mohon maaf jangan bilang berat, nanti makin berat. Sebab ucapan bisa jadi doa. Jangan bilang susah, nanti jadi makin susah. Ucapan jadi doa. 5M itu jangan lupa. 1. Menanamkan tauhid yang lurus pada keluarga. Kita selama dunia akhirat karena mentauhidkan Allah. Maka harus paham agama. Yang kedua, membimbing dan mengawasi ibadah. Khususnya ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain insya Allah akan baik. Yang ketiga, membangun akhlak yang mulia. Tutur kata, ucapan, sikap ringan, langkah, hati, dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, memberi nafkah yang halal pada keluarga. Dan yang terakhir, menjadi teladan dalam keluarga. Ini kalimatnya kalau dijadikan sebuah syair, suami yang baik itu adalah suami yang cintanya tulus, akidahnya lurus, pribadinya bagus, alhamdulillah halal cari fulus, akalnya sehat bukan akal bulus, pribadinya bagus. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Inilah yang barangkali dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bersua di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Insya Allah. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Hanya satu pintu, lewat silaturahmi. Al-Fakir Anwar Zufri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.